Kembali bergabung bersama kami dalam live event debat perdana Capres-Cawapres 2019. Pemirsa dan juga Rory, tadi kita sudah menyimak bagaimana jalannya debat yang berlangsung sekitar 2 jam lebih. Bagaimana masing-masing paslon membawakan tema hukum, kasus korupsi, terorisme dan juga HAM ya seperti itu. Dan bagaimana sebetulnya penampilan paslon ini apakah bisa mempengaruhi para pemilih yang belum menentukan pilihannya? Atau jangan-jangan masyarakat juga menganggap ini tadi menarik atau bahkan menganggap kurang greget. Nah, kita nanti akan dalami dan juga tanyakan ini kepada panelis kami yang ada di Metro TV malam hari ini. Ada 4 orang dan juga 1 orang tokoh yang berada di luar studio. Kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Ada Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika dan juga pengamat politik. Mas Toto, selamat malam. Mas Toto. Ada juga Bang Don Bosco Slamun, jurnalis senior. Bang, selamat malam. Malam, Rory. Kang Asep Iwan Iriawan, mantan hakim ahli hukum pidana. Selamat malam, Kang. Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC, selamat malam. Dan juga bergabung dari Pekanbaru Riau ya, ada Prof. Renat Kasali, Guru Besar Universitas Indonesia. Prof. Renat, selamat malam. Ya, kita akan langsung ke Mas Toto ini, Rory. Mas Toto, selama debat berlangsung selama 2 jam lebih, apa yang Anda dapatkan dalam debat ini? Ya, pertama memang debat perdana ini biasanya masih mencari bentuk ya, mencari bentuk bagi kedua belah kubu. Kalau saya coba lihat memang substansi belum terlalu banyak masuk. Minim perdebatan angka yang coba bisa dijadikan otokritik buat masing-masing kubu adalah incumbent seperti lupa berbicara banyak hal yang telah dilakukan. Oposisi juga seperti lupa berbicara mengenai data-data yang harusnya bisa diungkapkan. Kalau memang mereka menganggap incumbent gagal. Kalau kita lihat pertama sangat normatif ya, kedua belah kubu masuk ke dalam setiap isu, tidak ada contoh kasus misalnya. Yang kedua bahkan ketika dilihat dari dari ekspresi pun, saya tadinya berharap ketika bocoran kisi-kisi diberikan, itu tidak ada lagi ekspresi melirik atau misalnya seperti membaca. Artinya kesiapan dari paslon sendiri kemudian nampak belum matang. Masih mencari bentuk, tapi untuk sebuah debat perdana dan masih ada 4 debat lagi, saya pikir bisa jadi pembelajaran bersama termasuk buat KPU ya. Dan selain itu menurut saya juga yang menarik memang ada hiburan-hiburan yang sebenarnya selama ini terasa dalam sindir-menyindir tim ses. Tadi keluar langsung dari mulut kandidat misalnya terkait dengan misalnya sindiran dengan kasus operasi plastik Ratna Sarumpait misalnya, atau ungkapan dari Prabowo bahwa boleh menteri Anda wanita tetapi belum tentu cakap misalnya. Ini kan sebenarnya biasa hanya muncul dalam debat-debat tim ses. Terasa humanis tetapi akhirnya menurut saya banyak menghabiskan waktu seakan-akan ini tanding tim ses. Bukan berbicara mempertahankan visi misi. Bukan berbicara mengenai apa yang menurut mereka berhasil dan apa yang menurut mereka gagal. Tidak substansial gitu. Setuju Bang Don? Saya ingin melihat dari segi teknik perdebatan ya. Saya surprise bahwa debat ini lebih dinamis dibanding debat tahun 2014. Saya tidak menduga bahwa ada crossfire walaupun terikat pada kisi-kisi yang dimulai sejak sesi-sesi awal. Yang kemudian di 2 sesi terakhir atau 3 sesi terakhir crossfire-nya bukan karena kisi-kisi. Hal itu yang menurut saya membuat diskusi kali ini atau debat kali ini lebih hidup dibanding tahun 2014. Secara show dapat. Secara show kita lihat dia lebih dinamis. Yang kedua, saya juga melihat ada perubahan yang luar biasa dari cara Pak Jokowi menekankan beberapa hal. Misalnya tadi soal Ratna Sarumpait itu, lalu kemudian ketika menjelaskan dirinya tidak punya kepentingan konflik of interest, lalu kemudian closing yang menurut saya kategorinya pedes. Saya kira kali ini Pak Jokowi lebih diksinya lebih keras dibanding debat tahun 2014. Kenapa, walaupun Bang? kita juga lihat misalnya. Kalau menurut Bang Don, kenapa alasannya? Saya juga belum tahu persis apa alasannya. Tetapi kalau kita lihat Pak Prabowo juga punya diksi yang sekarang lebih kalem dibanding tahun 2014. Dan janji Pak Prabowo kalau kita bisa lihat ketika membicarakan soal korupsi, jelas isinya adalah menaikkan gaji pegawai aparat penegak hukum dan gaji pegawai negeri. Kalau kita lihat itu yang mudah diingat gitu. Jadi saya kira kali ini tidak terlihat ada substansi yang baru, tetapi gaya yang kita lihat sedikit berubah. Ini menarik untuk disimak. Lalu pertanyaan Rory tadi, kenapa seperti itu? Mungkin teman-teman lain bisa menjawab. Kita akan langsung ke Pekanbaru untuk menyapa Prof. Renat.
Prof. Renal sendiri, bagaimana komentar Anda mengenai penampilan kedua paslon untuk malam hari ini dalam debat perdana? Saya mempunyai beberapa catatan. Yang pertama tentu saja adalah bahwa Prabowo dan Sandi itu terlihat sangat akrab karena memang mereka berada sudah cukup lama dalam satu partai begitu ya. Walaupun Sandi menegaskan saya sudah tidak di Gerindra lagi, tapi mereka sangat akrab. Sebaliknya Jokowi dengan Ma'ruf Amin itu memang ada kelihatan takzimnya, respeknya karena dia berhadapan dengan seorang kiai, seorang guru yang dia sangat hormati, mantan ketua MUI yang sangat dia hormati. Kelihatan takzim, memang belum terlalu akrab mereka berdua, tapi mencoba untuk menunjukkan gestur bahwa mereka adalah orang-orang yang respect dan berbicara tentang budaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertarungan selama ini lebih banyak kita saksikan di sosial media. Di sosial media itu panas. Di sosial media yang terjadi adalah lebih banyak kubu Prabowo dan Sandi menyerang. Bahkan memutarbalikkan cerita dari apa yang sudah dicapai oleh kubu dari Jokowi. Tapi di panggung ini, panggung real ini kita menyaksikan justru sebaliknya. Terlihat sekali bahwa Jokowi proof. Kalau memang ada bukti, silahkan buktikan. Bahkan dia kemudian menantang, menyebutkan Anda tidak punya susunan di partai saja, tidak ada yang perempuan. Kemudian juga saya tidak mempunyai beban masa lalu. Dia bicara tentang bahwa dia tidak ditatur dan sebagainya. Dan ketika dia ditantang soal bahwa hukum yang tidak adil, dia kemudian menyerang balik. Jangan menuduh, salurkan pada salurannya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa semua ada tempatnya. Dan yang sangat menarik adalah kalau dari dataran konsep. Dari dataran konsep itu masalah Chief of Law Enforcement, begitu ya. Terlihat ini adalah dua pandangan yang berbeda. Di sini adalah, di satu sisi ini adalah pandangan persis seperti zaman Pak Harto dulu, di mana Pak Harto membawahi Menteri Kehakiman dan hakim-hakim itu bisa ditangani langsung oleh Presiden. Ini intervensi karena Presiden itu adalah sangat berkuasa. Tetapi di era demokrasi posisinya sudah berbeda. Di sini adalah tidak intervensi tapi diperkuat legislasinya, diperkuat hukumnya. Jadi yang satu memang adalah ingin menekankan bahwa I'm taking control, gue pemimpinnya. Tapi di sisi lain bagi demokrasi ini adalah diktator. Sedangkan di sini adalah pembagian kekuasaan dan perkuatan kelembagaan. Atas dua kutub itu, apa yang Anda khawatirkan? Saya kira yang saya khawatirkan adalah sebuah kenyataan yang berbeda dengan apa yang kita lihat selama ini di sosial media. Di sosial media itu jelas sekali tuduhan-tuduhan sehingga masyarakat berpecah di situ ya. Tetapi kemudian dalam kehidupan real ternyata banyak sekali tuduhan-tuduhan yang sebetulnya itu hanya jargon-jargon politik dan yang jadi masalah itu adalah pembuangannya, ya, sisanya, residunya yang ada di masyarakat. Masyarakat itu sudah terburu saling membenci satu sama lain. Kita sering mendengar cerita mengenai seorang anak yang diajak orang tuanya memaku kayu. Dan kemudian orang tuanya bilang, kalau kamu marah, kamu paku aja itu kayu. Dan kemudian setelah itu kamu cabut itu paku. Pakunya sudah dicabut, tetapi lubangnya itu tidak hilang di masyarakat. Jadi di masyarakat ini lubang-lubang ini harus dibersihkan oleh mereka. Mas Jayadi, Anda setuju tidak dengan analisa dari Mas Toto tadi dan juga analisa dari Bang Doni mengatakan bahwa show-nya dapat, tapi esensinya nggak dapat nih? Iya, dari segi isi saya setuju ya, cenderung flat. Cenderung kalau istilah Bang Don, cenderung datar-datar saja begitu. Mungkin karena dua hal. Mengapa dia flat? Satu, seperti yang sudah saya katakan di segmen sebelumnya bahwa 4 isu ini memang isu yang cenderung kurang diakrabi oleh masyarakat sehari-hari dan tampaknya juga tidak terlalu akrab dengan keempat kandidat ini selama paling tidak selama beberapa bulan terakhir. Karena mereka tampaknya mencoba fokus terlalu dalam di isu-isu ekonomi, isu-isu keseharian masyarakat. Memang dari segi background Pak Prabowo tentara, mungkin dia cukup akrab dengan isu-isu terorisme begitu. Pak Ma'ruf Amin juga karena punya latar belakang keagamaan juga cukup paham isu-isu seperti radikalisasi dan sebagainya. Jadi itu penyebabnya. Karena itu seperti upaya untuk membumikan pembicaraan itu tampaknya kurang dapat pada malam ini. Sehingga mungkin banyak yang paham dengan yang mereka katakan tapi kurang mengerti betul
apa hubungannya dengan kehidupan mereka. Oke. Nah, yang kedua tadi soal yang sudah disampaikan oleh Mas Toto. Memang tampaknya ini masih mencari bentuk, apalagi ada semacam hal baru dalam debat ini dari segi mekanisme kan. Ada kisi-kisi yang disampaikan kepada kepada para kandidat. Nah, yang menarik juga dari segi strategi. Dari segi strategi, tadi Bang Don sudah mengatakan Jokowi cenderung menonjolkan ada sisi-sisi menyerang. Prabowo cenderung lebih kalem. Yang lain yang saya lihat selain itu adalah di awal terlihat sekali bahwa kubu Prabowo mencoba menggunakan sandi, menonjolkan sandi lebih banyak. Ya, sehingga paling tidak di paruh pertama debat itu secara keseluruhan debatnya seperti seolah-olah antara Sandi dengan Pak Jokowi. Gitu. Sementara tapi sebaliknya terjadi, Pak Ma'ruf Amin mulai muncul menuju ke akhir, terutama ketika pembahasan mulai masuk ke isu terorisme dan radikalisasi. Sandi kemudian di ujung itu mulai menurun. Itu beberapa strategi yang tampaknya digunakan. Baik. Mas Jayadi, kita tahan dulu perbincangannya dan juga nanti akan ditanyakan kepada Kang Asep apakah Anda mendengar ada terobosan-terobosan tersendiri mengenai penegakan hukum dalam debat kali ini. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, Anda masih menyaksikan live event debat perdana Capres-Cawapres 2019 di Metro TV. Meskipun debat baru saja selesai, namun keramaian masih terasa di sini. Teman-teman, ini dari relawan Gojo ya, Golkar Jokowi ini masih bertahan di sini begitu. Tadi masih euforia menyaksikan debat perdana dari Capres dan Cawapres. Dan masih bersama kami juga Ketua DPD Golkar dari Kabupaten Tangerang, Pak Zaki. Ya. Gimana, sesuai harapan nggak tadi? Ya, alhamdulillah bahwa debat kali ini memang menggambarkan visi misi, kemudian program kerja dan juga pandangan-pandangan dari Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin ya. Mengenai penegakan hukum, HAM, korupsi, juga terorisme, di mana pandangan-pandangan tersebut bisa didengarkan dan disaksikan langsung oleh masyarakat. Tentunya kami juga berharap bahwa visi misi debat pertama kali ini juga bisa menggambarkan bagaimana pesta demokrasi rakyat Indonesia untuk menyambut pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif ini. Dengan suasana keriangan dan seperti ini. Keriangan seperti yang di sini ya, semua masih riang begitu meskipun debat sudah selesai begitu ya. Nah, Pak Zaki, biasanya kalau kita naik mobil itu kan persneling 1 2 3 4. Ini dari awal Pak Jokowi udah ngegas kayaknya. Kayak langsung bisa memberikan senjatanya begitu, gimana? Sebetulnya begini, itu menggambarkan bahwa apa yang Pak Jokowi lakukan 4 tahun terakhir ya, beliau sangat memahami sekali dan mendalami permasalahan-permasalahan yang menjadi tantangan kita untuk 5 tahun lagi yang akan datang. Dan tentu saja closing statement beliau juga tidak banyak kata, hanya bagaimana beliau dan Pak Kiai Ma'ruf Amin siap untuk bekerja lagi 5 tahun yang akan datang, membangun Indonesia lebih sejahtera dan lebih maju lagi. Kalau dari awal katanya berdasarkan data dan fakta, konsisten tidak Pak tadi melihat debat itu? Konsisten kalau kita melihat ya, dan juga pandangan-pandangan yang paling penting ini, pandangan-pandangan mereka terhadap 4 hal tadi. Ya, terutama tadi jawaban atau pandangan Pak Kiai Ma'ruf Amin yang humanis mengenai bagaimana cara menangani teroris. Oke, tahan di situ dulu Pak. Pak Ma'ruf Amin, bagaimana tadi performanya? Karena kan sempat ada keraguan begitu ya dalam hal ini. Gimana tadi melihat? Kalau buat saya sih tidak ada keraguan. Kebetulan Pak Ma'ruf Amin itu adalah kelahiran dari Kabupaten Tangerang. Dan kebanggaan buat kami, Pak Ma'ruf Amin ini jawaban-jawaban pandangannya, visi misinya sangat luar biasa sekali. Humanis, sederhana, taktis, ringkas, dan implementatif. Dari bahasa-bahasa yang digunakan tadi dan juga gesturnya Pak? Oh, luar biasa. Kita bisa lihat ya. Dengan keteguhan, dengan keteduhannya ya, dengan ketenangannya, insya Allah bisa mengimbangi Pak Jokowi yang bisa bergerak cepat. Baik. Nah, Pak Zaki, ternyata tadi ada macam-macam ya relawan di sini yang berkumpul. Saya tertarik sama di sebelah sini. Ada ibu-ibu, namanya siapa Ibu? Nama saya Ibu Nani dari Depok. Ibu Nani dari Depok. Ibu umurnya berapa? 59 tahun. Datang ke sini repot-repot mau nonton debat Jokowi Ma'ruf.
Prabowo Sandi kenapa? Dengan Pak Jokowi ini ya merakyat dan juga dari rakyat untuk rakyat. Setelah lihat debat semakin mantap atau gimana? Semakin mantap karena beliau itu kan istilahnya menangkal hoak-hoak yang itu sebenarnya tidak benar itulah. Sebenarnya bencana di negeri ini itulah karena hoak itu. Hoax ya. Tapi tadi jawaban Pak Jokowi mantap begitu ya. Menurut kami gitu. Jadi untuk saling menyadari untuk itu. Terima kasih Bu Nani, sehat-sehat terus ya Bu ya. Pulangnya hati-hati nanti Bu. Saya tanya deh, ini juga semangat dari tadi nih. Setelah melihat tadi sesuai dengan perkiraan nggak Mbak? Ya, sesuai dengan perkiraan. Saya bangga dengan debat Cawapres karena Pak Jokowi itu dengan kepemimpinan beliau dari 5 tahun ini adalah pemerintahan yang program nyata kerja. Jadi saya bangga, kita lanjutkanlah Jokowi, Pak Ma'ruf Amin. Jangan lupa hari Rabu 17 April 2019 pilih Pak Jokowi Amin. Dari hasil debat ini semakin mantap begitu dengan pilihan? Iya, pasti. Oke, baik. Ya itu tadi sedikit kemudian Pak Zaki ternyata masih semangat begitu ya. Terima kasih Pak Zaki. Teman-teman terima kasih sudah hadir menyaksikan debat langsung ini. Dan itulah tadi sedikit gambaran kemeriahan di kantor DPD Partai Golkar di Jalan Pegangsaan, Jakarta Pusat. Kembali ke studio. Iqbal Himawan, terima kasih atas laporannya dari kantor DPD Golkar di Cikini, Jakarta. Ya, kita akan langsung ke Kang Asep. Kang Asep, pemetaan masalah sudah dilakukan sebetulnya pada debat ini. Tapi Anda mendengar ada terobosan tidak dalam penegakan hukum yang ditawarkan oleh dua paslon? Ya, saya akan berbeda dengan Pak guru saya dan Bosko ya. Saya bukan lebih baik kan, saya lebih banyak ketawanya gitu Pak. Maaf aja saya katakan, saya ada di pertanyaan. Ini pertanyaan seperti dosen nanyakan mahasiswa. Jadi jawabannya ada semua. Cuma satu ada yang jawab benar, satu ada ngarang. Nah, mulai, tadi kan di awal saya katakan, kita bicara hukum, bicara regulasi. Implementasinya apa? Kontribusi, karena ini calon pemimpin kita mau ke depannya apa. Contoh yang pertama, bicara tentang sinkronisasi, harmonisasi. Jawabannya jelas kok, ada pembentukan Undang-Undang nomor 12/11, ada aja sebagai pembentukan Jokowi, benar jawaban sini. Ada BPHN, koordinasi dengan kementerian. Ya. Nah, yang satu agak kesana kemari pembentukan yang baru. Itu udah normatif. Nomor 2, bicara tentang HAM penindakan hukum. Konstitusi kita ada pasal 28 jawabannya ada. Ya, bagaimana ketika ada pembatas undang-undang, udah bicara itu, selama itu melanggar undang-undang, bukan pelanggaran HAM. Jelas pasalnya ada, ngarang lagi jawabannya. Cerita disabilitas, bicara apa lagi. Ini artinya jawabannya kebanyakan ngarang bukan fact base atau database. Bukan. Jadi sekali lagi ini pertanyaan dosen kepada mahasiswanya. Kebetulan saya dosen, kata penanyanya semua dosen, jadi bikin pertanyaan dosen, kan harusnya pertanyaan. Berarti yang salah pertanyaannya atau yang jawab? Yang pertanyaan salah, yang jawab ada yang benar, tadi ada yang ngarang kan. Maksudnya harusnya bagaimana kesana ke depannya kan. Tadi misalkan tadi sinkron harmonisasi. Kan bagaimana sekarang supaya tidak tumpang tindih peraturan. Nah, ada jalan keluar kontribusinya apa kan? Nah, satu atap misalkan. Selesai kan? Ya. Atau yang lebih sebelum lupa nih saya sebagai penggiat anti korupsi ya, saya agak mungkin marah ya. Tadi ada salah satu paslon mengatakan saya anti korupsi, berapapun korupsi. Loh, apapun berapapun korupsi itu korupsi kriminal. Yeah. Terus apalagi disebut, saya sebagai mantan bukan sirik ya, gaji hakim tambah hakim. Justru gaji hakim tambah tiap semester hakim kena OTT. Nggak ada jaminan gaji hakim naik, hakim akan menghentikan korupsi. Oke, terima kasih Kang. Ya, Oke, kita tahan dulu Kang. Nanti jatahnya banyak, tahan dulu. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, pemirsa, kita akan saksikan cuplikan salah satu adegan atau salah satu segmen begitu di mana terjadi crossfire antara kedua paslon. Kita saksikan bersama. Kami ingin bertanya bahwa Bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih. Yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh, kalau ada kepala daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon nomor 1, itu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan Pak, ditangkap. Jadi saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil ya, juga menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Pak. Jadi sebetulnya siapapun boleh menyatakan pendapat, dukungan siapapun. Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan, mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan. Waktunya habis. Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo.
Harap tenang. Silakan dilanjut, Pak. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti, sampaikan aja ke aparat hukum. Jangan kita ini sering gerusa-gerusu menyampaikan sesuatu, misalnya jurukamnya Pak Prabowo, misalnya ini katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Kalau ada, loh, ini negara hukum. Kalau ada bukti, silakan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok, gampang sekali. Negara hukum ini. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu? Waktunya habis, Pak. Bang Don, ini yang show-nya dapat di ini nih. Apa yang Anda sampaikan, Salah Bang? satu yang sangat menarik di awal-awal adalah yang ini. Ini yang saya bilang, Pak Jokowi itu memperlihatkan suara yang agak tinggi. Walaupun gayanya ya betul-betul gaya Jokowi dengan awal yang lebih kalem lalu kemudian naik begitu. Karena ini sebetulnya cerita bagaimana hal yang gaduh di luar ruang debat kemudian masuk ke ruang debat ini lalu kemudian mengkonfirmasi sikap Pak Jokowi terhadap operasi plastik yang dulu hoax. Kira-kira begitu. Jadi untuk publik ini sangat kuat dalam ingatan, lalu kemudian dimasukkan lagi oleh seorang Jokowi ke kepala kita tentang adanya semacam kecurangan seperti ini. Bagi saya ini melihat Pak Prabowo mungkin mempertanyakan dan tidak mengira bahwa akan ada jawaban seperti serangan itu. Balik. Itu serangan balik. Pak Don Bosco, kan seharusnya itu kan gampang menurut saya. Tadi kan jawabannya udah ada. Harusnya kalau saya jadi Pak Jokowi, ya Pak Prabowo nggak baca aja undang-undang pemilu. Itu kan tindak pemilu gak kumdu. Siapapun depan hukum, mau kepala desa, mau kepala botak ya diproses. Cuma secara visual, contoh operasi plastik lebih cepat dimengerti oleh penonton. Tapi gini kan kita selalu kan bicara data. Nah kalau bicara data harus ditunjukkan data itu salah. Data itu prosesnya sudah benar gitu kan. Melalui Gakumdu bukan kewenangan saya. Jadi lebih enak gitu. Jadi justru Pak Jokowi menunjukkan ada prosedur sudah ditempuh gitu. Ini memang dengan waktu yang sangat terbatas tidak mudah ya langsung berbicara fakta dan substansi yang sesungguhnya. Kalau saya coba lihat ini ketika mencari bentuk kegundahan yang selama ini tidak bisa mereka keluarkan dan hanya bisa menjadi penonton baik dari kubu Jokowi ataupun Prabowo sekarang keluar. Sehingga menjadi kalimat berulang-ulang. Pak Jokowi berulang-ulang tadi seperti mengukakan jangan menuduh, buktikan dengan hukum, itu tidak sekali. Saya pikir ini kan sebuah sindiran bahwa selama ini seperti diserang oleh hoax-hoax yang harus dibuktikan begitu. Sementara dari kubu Pak Prabowo biasa oposisi penantangan merasa dicurangi. Itu psikologisnya seperti itu. Sehingga tadi ada pertanyaan ulang-ulang berat sebelah penegakan hukum yang sepertinya berbeda-beda, memberikan contoh kepala daerah yang mendukung. Jadi ini kegundahan yang selama ini mereka tidak bisa keluarkan, hanya menjadi ajang saling menyindir antar tim ses, lalu keluar begitu saja secara emosional. Tapi ini disukai penonton dan apa pertanyaannya adalah apakah disukai swing voters nanti untuk menentukan pendulum mana? Ketika belum terbentuk bagaimana cara menjawab secara substansial, pada akhirnya menurut saya debat ini hanya menjadi hiburan bagi masing-masing pendukung. Banyak ketawanya kita kan hiburan. Betul, akhirnya kita banyak tertawa. Istilah Bang Don teknisnya lebih dinamis. Jadi ini lebih kepada justifikasi dari pemilih yang memang sudah mantap, mencari kelemahan dari pasangan lawan dan mencari kelebihan dari pasangan yang sudah didukung. Belum bisa masih sebatas itu. Swing voters dan undecided menurut saya belum menemukan hal baru. Dilihat dari gaya paslon, apakah kemudian para paslon ini menunjukkan orisinalitasnya, Rorit? Kita akan membahas mengenai hal ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Saya akan kembali menyapa Prof. Renald. Prof. Renald, kalau misalnya tadi Anda melihat crossfire antara kedua paslon, soal yang satu merasa kalau kepala desa mendukung 02 dikriminalisasi, sementara paslon nomor 1 mengatakan bahwa dia adalah korban hoax terbesar dengan kasus Ratna Sarumpait yang katanya dipukuli tapi ternyata operasi plastik begitu. Apa yang Anda dapat dari crossfire ini, dari perdebatan ini?
Ya, saya melihat ini adalah pertarungan antara dua style yang berbeda. Style oposisi atau yang berada di luar, pilihannya adalah tentu menciptakan sesuatu ketidakpercayaan terhadap yang sedang berkuasa. Itu seperti itu polanya. Yang berkuasa menunjukkan bahwa prestasi-prestasinya apa. Nah, selama itu tidak bertemu, selama itu lewat sosial media disebarluaskan dan orang tidak bisa bertanya membuktikannya, bahkan ada kompleksitas, maka mungkin sebagian orang bisa percaya, saling mempercayai masing-masing menurut porsinya, menurut pendukungnya masing-masing. Tetapi keraguan-raguan tadi muncul dalam perdebatan. Tadi kalau dikatakan dinamikanya belum keluar sekali, walaupun sekali-sekali keluar, perdebatan crossfire itu kelihatan 1 kali, 2 kali. Ini mungkin disebabkan karena di sosial media itu mereka tidak saling berhadapan-hadapan. Tapi kali ini berhadapan. Di satu pihak adalah penyerang yang menggunakan caranya sendiri, menggunakan logika berpikir sendiri. Kelihatan tadi Pak Prabowo dan Sandi menyebutkan beberapa kasus, rakyat masih susah, keadaan tidak baik, pekerjaan seperti ini dan itu dan sebagainya. Tetapi karena yang dihadapi adalah orang yang tahu persis mengenai datanya, yang dihadapi adalah benar-benar pelakunya, yang dihadapi adalah orang yang bekerja, terdapat keraguan-raguan dalam menyerang. Itu kelihatan sekali. Mengapa demikian? Karena dengan mudah itu akan bisa dipatahkan kalau diserang lebih jauh menyangkut soal data-data dan kenyataan real yang sebetulnya adalah bisa jadi berbeda dengan apa yang dituduhkan. Karena naturnya memang saling begitu selalu. Nah, itu yang saya melihat bahwa dinamika menjadi kurang di situ karena memang selama ini perangnya adalah di sosial media dan menyampaikan ada kecenderungan mereka sendiri tahu bahwa itu bukan fakta yang mereka sampaikan. Itu yang saya lihat. Data yang disampaikan, tapi ketika kemudian pesan ingin disampaikan kepada publik, kepada pemilih, apakah kemudian dengan pemilihan minim data tapi dengan cara delivery yang bisa sampai pada rasa ataupun mungkin apa yang ingin diketahui oleh pemilih, message-nya bisa sampai atau tidak, Prof? Bisa sampai kalau mereka memberikan contoh-contoh yang konkret dan menyentuh rasa emosi dan memori penonton atau memori orang yang menyaksikan, itu adalah real di situ. Ratna Sarumpait itu adalah kasus besar, sehingga dengan cepat itu ditangkap dan dirasakan dan menimbulkan kejelasan. Tetapi banyak topik yang disampaikan tadi, benar apa yang dikatakan oleh Pak Asep, bahwa ini adalah pertanyaan-pertanyaan dosen, pertanyaan-pertanyaan teknis, pertanyaan-pertanyaan dosen atau guru dengan murid gitu ya. Jadi normatif dan teoritis begitu ya, sehingga itu tidak membekas sebetulnya. Memang ke depan ini harus ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih menukik, lebih jelas, dan paslon-paslon ini harus memberikan contoh-contoh konkret terhadap apa yang dirasakan, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, dengan contoh-contoh yang sangat jelas. Itu akan lebih menyentuh di masyarakat. Renald Kasali, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Langit dan Malam hari ini, Prof. Sehat selalu. Ya. Kembali ke Kang Jayadi. Tadi kalau Mas Toto mengatakan bahwa debat tadi, crossfire tadi, hanya memperkuat pendukung tradisional dari kedua paslon dan belum tentu menggrab suara swing voters, undecided voters. Kemudian untuk menggrab swing voters, undecided voters, seharusnya debatnya kayak gimana, Mas? Ya, yang kurang tadi misalnya itu adalah mereka berusaha inovatif begitu dan mencoba menjangkau voter. Untuk menjangkau voter itu mereka harus memetakan voternya secara segmentasi kan dengan segmen-segmennya. Ada upaya itu tadi, misalnya keluar dari Pak Jokowi soal disabilitas. Ini kan upaya untuk menjangkau pemilih yang segmented soal disabilitas. Dari kubu Prabowo tadi menyebut soal emak-emak, ada upaya untuk itu, tapi tidak konsisten ya. Misalnya nih yang tidak keluar, yang saya harapkan keluar itu misalnya mereka selama ini jargonnya kan mau mendekati milenial. Tidak ada keluar sama sekali. Apa yang milenial yang terkait dengan hukum misalnya? Ini teman-teman di studio pada milenial merasa terdekati nggak? Iya kan? Nggak, misalnya, ya? Apa misalnya? Nggak. Hukum tentang misalnya bagaimana dengan kepastian hukum soal misalnya bisnis e-commerce, kemudian kepastian hukum soal industri kreatif, transportasi online. Ya hal-hal semacam itu tidak keluar. Ya, jadi apalagi yang lain-lain gitu. Jadi kalau hal-hal seperti itu belum keluar, maka ya memang pemilih yang masih mencoba mencari kebijakan apa nih yang baru yang ingin mereka bandingkan di antara keduanya itu belum akan
belum akan tergerak ya. Nah, kita akan lihat apakah debat berikutnya itu akan menjadi lebih baik atau tidak. Satu lagi yang saya tadi tidak lihat, tadinya saya menduga akan ada pola, strategi dari kedua kandidat ini. Pak Jokowi akan menggunakan pola achievement, plan, kritik, atau dibalik bisa begitu ya, kritik, plan, achievement dan sebagainya. Ternyata tidak keluar. Prabowo kritik, plan atau plan, kritik dan sebagainya. Itu yang biasanya akan keluar ya. Tetapi playbook itu tidak begitu muncul secara terpola. Ada upaya untuk itu, tetapi kemudian tidak konsisten. Nanti kita tampilkan lagi cuplikan debat dan juga fact check. Jadi klaim dari kedua paslon kita akan cek dengan fakta dan juga data yang ada di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Mereka yang sudah terpapar mengembalikan ke jalan yang lurus, ar-ruju' ilal haq. Oleh karena itu caranya adalah apa yang menyebabkan dia menjadi radikal. Kalau itu karena paham keagamaan yang menyimpang, maka yang harus kita doktrinkan bagaimana meluruskan paham keagamaannya yang menyimpang itu, yang inhiraf itu. Tetapi kalau itu disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja dan juga santunan yang bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus. Saya kira ini yang harus kita kaji betul, kenapa dia menjadi radikal. Ya, Mas Toto, kalau misalnya kita lihat dari segi pendekatan bagaimana menyelesaikan terorisme, apa yang dikatakan oleh Kiai Ma'ruf, apa tanggapan Anda? Kalau ditarik lebih luas, pertama memang terlihat Kiai Ma'ruf tidak banyak memberikan porsi jawaban ya, bahkan ada kalimat yang kemudian jadi pertanyaan, kok hanya mengiyakan apa yang diutarakan oleh Pak Jokowi. Tapi ketika masuk pada wilayah terorisme, jawabannya paling komprehensif dari semua yang mencoba menjawab. Dia mencoba memberikan perspektif yang memang menjadi latar belakangnya dari sisi ulama, tapi juga memberikan perspektif lain dari sisi ekonomi. Dan di situ kita melihat sisi lain dari Kiai Ma'ruf, bukan hanya sebatas orang yang menjadi pelengkap, tetapi memang masuk ke dalam wilayah apa yang dia kuasai dan sudah mempelajari wilayah administrasi pemerintahan termasuk bidang ekonomi. Jadi grafiknya tadi menaik. Nah, sementara untuk Prabowo Sandi, awalnya terlihat sekali Sandi bisa membackup. Bahkan terlihat Sandi ini lebih banyak dijual awalnya. Tetapi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Prabowo dengan sedikit impulsif, di situ terlihat sekali Sandi mencoba menjaga jarak untuk tidak mengambil alih jawaban-jawaban tersebut. Jadi di sini menurut saya kita bisa lihat bagaimana masing-masing pihak memposisikan dirinya sebagai wakil. Kiai Ma'ruf cenderung pasif, tetapi di bidangnya ketika dia melontarkan sebuah pernyataan, menurut saya cukup komprehensif. Sandi memang terlihat ingin mengambil porsi dari Pak Prabowo sebagai brand yang lebih fresh, tetapi ketika Pak Prabowo berbicara langsung terlihat bagaimana inferiornya Sandi. Baik, Bang Don, ini sebagai jurnalis senior, ketika Anda bertanya kepada narasumber terkait dengan terorisme dan juga radikalisme, yang A menjawab akar masalah, kemudian solusinya berdasarkan akar masalah tersebut. Sementara ada B, orang lain yang mengatakan bahwa kita perkuat militer dan kita dahului aksi terorisme itu atau radikalisme itu dengan our military might, begitu. Apa yang ada di benak Anda sebagai jurnalis senior mendengar dua jawaban ini? Itu mengejutkan saya sebetulnya, karena itu jawaban atau statement Pak Prabowo tadi seperti mengembalikan kita ke pola lama, militerisme, yang kemudian bisa menimbulkan problem-problem penyelesaian terorisme untuk akan melanggar HAM dan seterusnya. Kan itu kan masa lalu banyak hal diselesaikan secara militer. Padahal saat-saat begini tidak lagi pada tempatnya hal-hal seperti itu terjadi. Menurut saya ini agak misleading untuk kemudian dipahami dalam konteks paradigma baru kita, cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah terorisme. Dan saya rasa untuk beberapa hal ada dua, saya juga tergelitik misalnya ketika Pak Prabowo mengatakan Presiden itu adalah Chief of Law Enforcement. Jadi saya tidak tahu seperti apa gitu, tapi
kan kita menganut trias politika walaupun tidak sempurna atau tidak pemisahannya sangat tegas sekali, tapi itu tidak mungkin dilakukan karena presiden hanya punya kewenangan terbatas ketika dia memberikan gerasi, abolisi dan seterusnya dalam kalau kasus soal seperti jawaban Pak Prabowo tadi mengagetkan Anda soal terorisme, kita coba juga tayangkan cuplikan dari pernyataan Pak Prabowo terkait dengan presiden sebagai Chief of Law Enforcement berikut ini. Musabab terorisme, dan untuk itu Indonesia negara kita harus kuat. Kita harus kuat dan tadi kita harus swasembada pangan, tidak boleh tergantung bangsa lain, energi, air, lembaga kuat, dan angkatan perang kita harus kuat, polisi kita harus kuat, intelligence kita harus kuat, kita harus bisa mendeteksi sebelum terjadi terorisme. Ya, jangan menunggu. Ini perlu investasi. Ini perlu. Saya merasa bahwa ya ini bukan salah siapa-siapa, mungkin kelengahan banyak pemerintah, tetapi saya akan meningkatkan investasi di bidang polisi, intelligence, dan angkatan bersenjata. Angkatan perang kita harus kita perkuat supaya kita bisa tahan, kita bisa mendahului. Waktunya habis. Oke, Mas Jayadi, kembali ke perbandingan bagaimana cara kedua paslon menjawab mengenai masalah terorisme. Tadi katakan ada yang sifatnya komprehensif seperti Mas Toto katakan. Untuk Prabowo sendiri lebih memilih nampaknya shortcut untuk memperkuat militer itu sendiri. Tanggapannya? Ya, tapi dia juga sebut tadi kan soal polisi ya dan beberapa hal yang lain begitu. Cuma memang ada kesan penyelesaiannya itu dengan cara menggunakan apa yang disilakan Bang Don itu lebih ke cara-cara yang keras gitu. Sementara selama ini kan sudah mulai dipikirkan cara-cara yang lebih humanis dan ketika bicara cara-cara yang lebih humanis itu tidak bisa semata-mata pendekatan kepolisian, pendekatan keamanan dan pendekatan pertahanan atau angkatan perang begitu. Karena itu memang harus yang lupa barangkali dijawab oleh Pak Prabowo tadi adalah bagaimana kalau persoalan itu terkait dengan ideologi dan ideologi itu yang berkembang di dalam di dalam sebuah negara seperti Indonesia, entah ideologi itu berasal dari luar atau memang berkembang di dalam yang disebut dengan home ground terrorism misalnya, terorisme yang berkembang di dalam sebuah negeri dan dia bersifat radikal, dia bersifat ekstrim, tapi tidak selalu melakukan kekerasan. Gitu. Nah, ketika kelompok teroris sudah melakukan kekerasan, mungkin pendekatan militer bisa, pendekatan keamanan bisa. Tapi ketika dia hanya mengembangkan ideologi kekerasan itu, tapi belum ada tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan, tentunya kan akan sulit melakukan pendekatan keamanan secara keras seperti yang disampaikan. Setelah break kita akan putarkan tadi video yang belum diputarkan, yakni soal pernyataan Pak Prabowo terkait dengan Presiden sebagai Chief of Law Enforcement. Nanti pertanyaan ini nampaknya pas sekali untuk Kang Asep ya. Kami akan kembali dengan cuplikannya dan juga pembahasannya sesaat. Saya sudah katakan, dalam sistem bernegara, seorang kepala negara disebut Chief Executive, kepala eksekutif, berarti seorang kepala negara, presiden adalah, tadi saya sebut, Chief Law Enforcement Officer. Dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini. Karena itu, saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum, saya akan instruksikan, saya akan tegaskan, bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apapun, agama apapun, etnis apapun. Jadi intinya adalah aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif. Jadi kita harus jamin kalau ada pejabat yang menyimpang, saya akan pecat. Demikian. Kang Asep, meskipun ini tadi disampaikan Bang Don ini sebagai pernyataan kontroversial, tapi sebagai Chief of Law Enforcement Officer untuk membela kaum minoritas, ini bagus dong. Ya boleh, itu hak semua warga negara. Cuma kita tadi katakan Don Bosco tadi mengatakan trias politika, pemisahan untuk pembagian kekuasaan. Penegak hukum tertinggi kita bicara kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman pasal 24 konstitusi kita mengatakan dilaksanakan oleh MK dan MA, bukan Mang Asep atau Mang Akil kan. Mahkamah Konstitusi sama Mahkamah Agung. Jadi kekuasaan tertinggi kehakiman penegakan hukum ya ada di MK dan di
MA. Berarti bukan di tangan presiden. Presiden itu hanya kepala pemerintahan dan kepala negara yang menyangkut hukum. Tadi cuma abolisi, amnesti, itu hanya itu. Ya, nggak ada yang lain. Jadi kalau sekarang istilah terminologi, kalau saya pengajar mata kuliah terminologi hukum, ya saya nggak ngerti istilah itu baik di kontinental maupun Anglo-Saxon nggak dikenal istilah penegak hukum tertinggi untuk presiden. Bagaimana dengan pernyataan bahwa aparat itu di bawah saya? Ya, sekali lagi kalau presiden di bawah saya, berarti dia sistem kita rubah, jangan republik, bikin kerajaan. Karena kerajaan yang mengampuni, kerajaan yang memimpin. Negara kita sepakat, negara kesatuan Republik Indonesia. Sepakat. Presiden urusan eksekutif, ya, yudikatif, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan jajarannya ke bawah. Hanya di situ. Jadi ketika orang melakukan korupsi, melakukan terorisme, pelanggaran HAM, ada kewenangannya pengadilan HAM, pengadilan negeri, ya. Silakan yang lain di situ. Tapi kalau nanti kembali kepada presiden, itu namanya intervensi. Mas Toto, Anda menilai pernyataan ini sebagai mengandung apa sih atau merepresentasikan apa sih? Niatnya ingin menunjukkan pertama seakan-akan pemimpin yang sekarang tidak cukup tegas. Penekanan chief itu kan bagaimana ketegasan seorang pemimpin kemudian bisa mendorong penegakan hukum secara lebih baik. Lalu tetapi ini kemudian menurut saya malah menjadi blunder ya, karena memang pada akhirnya terlihat sekali pendekatan kekuasaan ketika melihat bagaimana penegakan hukum terjadi, bagaimana pola pikir top down yang terkait dengan bagaimana ketika orang sudah memegang kekuasaan seakan-akan bahkan melampaui batasan-batasan trias politika tadi. Disitulah menurut saya kan sebenarnya karakter asli dan apa yang selama ini ingin coba dinilai oleh masyarakat mengenai latar belakang dari Prabowo dengan Jokowi terlihat. Dengan diulang-ulangnya Jokowi mengatakan kembalikan ke hukum, laporkan saja. Ini memang orang yang lahir secara bottom up percaya terhadap sistem yang dibangun. Prabowo percaya mungkin bagian dari Orde Baru juga pendekatan mertuanya sendiri bagaimana memang chief dalam konteks ini luas, bukan hanya dalam konteks politik, tetapi seakan-akan bisa masuk ke dalam ranah hukum yang sebetulnya dalam konteks reformasi itu sudah usai. Baik. Dan itu juga menarik tadi apa? Ketika bicara teroris, angkatan perang. Padahal undang-undang teroris yang baru nomor 58, bagaimana kepolisian peran di situ. Dan keterlibatan TNI juga dibatasin di situ. Jadi satu aneh kalau memperkuat angkatan perang. Berarti nggak menghormati undang-undang. Undang-undangnya masih baru loh, nomor 5 tahun 2018. Itu lahir di era Jokowi. Oke, Mas Jayadi tanggapannya? Ya, saya kira Prabowo sedang berupaya mencari momen untuk menunjukkan kekuatan yang dia miliki ya, the strength, kekuatan yang dia miliki sebagai seorang calon presiden terhadap Jokowi, ya, bahwa dia adalah pemimpin yang tegas, pemimpin yang kuat gitu. Dan itu dicoba dikontraskan dengan Jokowi yang akan dipotret sebagai pemimpin yang lemah melalui isu-isu yang terkait dengan penegakan hukum ini. Cuman walaupun saya bukan orang hukum, makanya kita tanya ke Kang Asep, ternyata kalau Chief of Law Enforcement Officer itu diterjemahkan sebagai penegak hukum tertinggi, itu berarti kan istilah yang salah. Tapi kita sendiri harus mengelaborasi lebih jauh apa sebetulnya yang dimaksud. Gitu. Penegak hukum ya penegak hukum nggak ada tertinggi. Tertinggi itu Monas, itu tertinggi Monas. Ya. Yang ada lembaga juga sekarang ada lembaga negara tertinggi, lembaga tinggi negara. Jadi terminologi tertinggi aja udah salah tuh bahasa Indonesianya. Makanya kita tanya Chief of Law Enforcement Officer. Tadi yang menarik juga adalah terkait dengan ribut-ribut dalam kabinet. Soal dalam kabinet, soal impor beras misalnya. Kemudian dijawab oleh Pak Jokowi bahwa itu hal yang biasa untuk kepentingan yang terbaik ya ribut-ribut biasa nanti saya yang memutuskan. Dari crossfire ini, Bang Don, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya mendengar ungkapan Presiden Jokowi seperti ini yang kedua kali. Pertama ketika saya mewawancarai beliau di Istana Bogor 1 tahun pemerintahan dia yang pertama. Dan pada waktu itu, bukan 1 tahun, tahun yang kedua. Pada waktu itu kabinet itu gaduh. Ada Riza Ramli, ada macam-macam. Dan saya tanya, bagaimana Anda melihat atau menilai kegaduhan kabinet? Bilang, biarkan saja toh, tidak apa-apa. Kan setiap orang itu bisa menyanyikan lagunya sendiri-sendiri. Ada yang gayanya dangdut, ada yang jazz, ada yang rock, ya masing-masing. Tetapi dalam konteks kegaduhan ini, sayalah pengambil keputusannya. Jadi biarlah mereka ini. Itu persis apalagi yang tadi. Karena pernyataannya diulang di debat malam hari ini. Di debat malam hari ini, ya tidak apa-apa. Di sidang kabinet orang bisa ribut, dimanapun bisa berbeda pendapat. Tapi terakhir saya yang mengambil keputusannya. Itu 2 hal yang mengingatkan saya pada interview saya
pada tahun kedua pemerintahan. Apakah Anda khawatir kalau misalnya kabinet justru tidak ada kegaduhan, diam-diam saja dan semuanya tunduk, semuanya diserahkan kepada presiden? Ya rasanya bagaimana ya membuat orang semua jadi satu di era di mana orang bebas bicara, di mana kemudian orang bisa tahu apa saja. Ada kadang-kadang seorang menteri mungkin tidak bermaksud untuk memberitakan apa yang dia omongin, tapi kemudian masuk melalui sosial media, tidak masuk di media mainstream. Bagaimana kita bisa menutup keran informasi seperti ini? Jadi mungkin tidak dimaksudkan untuk berbeda pendapat, tetapi hal-hal yang menjadi background. Ketika bicara dua terminologi, disitulah pemimpin pribadi satu kebebasan yang dibuka, artinya silahkan untuk berpendapat, atau kita ada solusi. Satu, menunjukkan kekuatan. Nah, ketika kekuatan selalu makin dikuat, itu kan masyarakat bisa menilai. Pokoknya saya pemimpin gitu. Nah, itu yang tidak boleh kan. Padahal kita kan boleh kan membuka itu semua. Tapi saya kira masyarakat bisa menilai itu. Mungkin terlepas apapun. Disitulah mungkin Jokowi telah membuka keran. Silakan berbeda pendapat. Tapi ujungnya, ayo diskusi. Tapi kita ada solusi. Saya menentukan terakhir. Tapi telah melalui perdebatan itu. Tapi saya kira harus dibedakan juga. Kalau para menteri itu berbeda terhadap isu yang memang belum diputuskan, lalu itu menjadi bagian dari upaya untuk menarik. Tapi di kasus ini, Bang Hanan, kalau sebelum gitu kan tadi juga salah terminologi gunakan oleh Pak Prabowo, bukan dirut, kabulong. Oke, kita sebaiknya mungkin Presiden kan sudah menjelaskan dalam kasus Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan, kalau saya sudah putuskan impor, ya impor. Artinya kalau tidak diputuskan tidak impor, ya tidak seperti itu. Kira-kira begitu kan ujungnya. Kita bergeser ke debat kedua nanti, Mas Oto. Jika memang kemudian nanti ada debat kedua di tanggal 17 Februari 2019, artinya apa kemudian yang harus faktor diperhatikan agar mungkin debat kedua nanti bisa lebih dinamis, bisa lebih meyakinkan para pemilih yang swing voter ataupun undecided voters? Kekuatan utama dari incumbent adalah bagaimana dia membuktikan kinerjanya baik. Itu yang menurut saya sedikit terlewatkan. Bagaimana fokus pada angka-angka apa yang telah dicapai dan memang kemudian membuat dinamisasi apa yang kemudian bisa dicapai dengan batu loncatan yang sudah cukup baik. Tadi agak terlewat di situ. Oposisi sama, tugasnya memang mencari kesalahan, mencari apa yang kurang dari pemerintahan yang sekarang ada, dan saya berharap juga Prabowo Sandi bisa berbicara mengenai bagaimana pencapaian yang terasa kurang sehingga kemudian publik betul-betul bisa menilai apa yang ada di depan mereka dan apa yang kemudian bisa mereka melihat 5 tahun ke depan. Singkat saja Mas Jayadi, apa yang harus dilakukan kedua paslon? Mencoba menghubungkan materi yang mereka perdebatkan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan kehidupan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga orang mau tersentuh untuk bergerak mendukung mereka atau meraih dukungan yang lebih banyak. Itu saya kira yang salah satu yang pokok, yang tadi belum begitu terlihat. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya, Kang Asep, Mas Jayadi, Mas Toto, Bang Don, terima kasih. Terima kasih. Boleh kita pause untuk kita semua di debat perdana Capres-Cawapres 2019. Kita akan kembali lagi nanti pada tanggal 17 juga, 17 Februari 2019. Kita lihat bagaimana dinamika pada saat debat kedua nanti ya, Rory. Ya, ada pemirsa mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara. Dan saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.